Oke, hari ini kita bahas mengenai ekuitas ya, atau modal gitu ya. Karena kemarin kita udah bahas liabilitas dan udah bahas aset, hari ini kita bahas mengenai modal. Eh, Intinya sebenarnya modal perusahaan itu adalah bagian daripada perusahaan yang harus diperhatikan juga, bagian dari laporan keuangan perusahaan yang harus dilihatin juga. Tapi ada beberapa hal yang harus kalian lihat ya, terutama dua hal mengenai laba ini yang harus, bukan laba sih, sorry, modal yang harus kalian lihat ya. Sebagai contoh, kita karena mau praktek hari ini, praktek apa yang udah kita pelajarin sebelumnya, cara ngeliatnya langsung di Stockbit gimana, kita coba buka Stockbit ya sekarang. Nah, ini adalah Stockbit ya. Jadi eh, kalau kalian lihat di sini, itu kalian bisa buka di Stockbit. Ya, seperti biasa kalian ketik dulu nama sahamnya, terus nanti di sini ada pilihan finansial gitu ya. And then di sini kalian pilih balance sheet. Ini kan ada pilihannya ya. Terus kalian pilih annual. Gitu. Sebenarnya sini ada banyak ya, ada quarter, ada year on year dan segala macam. Terus kalian search, ada yang namanya modal atau ekuitas, ini dia. Jadi yang gua mau kalian lihat itu adalah ini, tambahan modal disetor dan saldo laba. Ini penting untuk kalian lihat. Kenapa? Karena sebenarnya saldo laba ini tuh nanti akan terkait dengan eh, laba rugi perusahaan. Jadi dia akan sangat terkait sama laba rugi perusahaan. Sementara tambahan modal disetor ini, atau biasanya dalam bahasa Inggris itu additional paid in capital, itu adalah uang yang disetor untuk modal perusahaan. Additional paid in capital ini sebenarnya ada banyak way gitu ya. Bisa dengan dia uh, kita coba bahas saham treasury yang kemarin ya, bahwa saham treasury itu kan sebenarnya adalah saham yang disimpan sama perusahaan. Jadi sahamnya dia sendiri yang disimpan sama perusahaan untuk nanti kalau seandainya mereka butuh uang, mereka bisa terbitin sahamnya itu dengan harga yang lebih tinggi daripada pas saat mereka IPO. Jadi uh, mereka simpan saham nih, misalnya 500 juta lembar. Suatu waktu kalau mereka butuh modal, mereka mau ekspansi, mereka mau beli pabrik dan segala macam, mereka nggak mau pakai utang, tapi mereka mau pakai additional paid in capital ini nih. Dengan cara gimana? Mereka terbitin saham yang ada di treasury mereka, kemudian mereka jual saham itu dengan harga yang di atas harga IPO. Maka kalau sahamnya laku, berarti kan mereka akan dapat tambahan modal kan dari pembelian saham itu. Nah, itu akan masuk ke dalam tambahan modal disetor, yaitu selisih daripada harga penjualan saham dikurangi dengan IPO-nya. Jadi, misalnya pada saat IPO per lembarnya 100 perak nih. Terus mereka jual 150 perak. Maka 50 perak per lembarnya itu adalah additional paid in capital atau tambahan modal disetor. Jadi ada kaitannya sama saham treasury yang gue udah bahas gitu ya di threads. Jadi intinya tambahan modal disetor ini bisa begitu, dia akan jadi plus seperti ini nih. Gitu ya, berarti ada uang yang entah bisa jadi disetor sama pemegang saham ke perusahaan atau dari luar gitu, bisa. Jadi bisa juga misalnya kayak eh, direktur atau komisaris atau pemegang saham di perusahaan tambahin modal ke sana, ya itu juga bisa jadi tambahan modal disetor jatuhnya gitu. Yang penting ada uang masuk ke sana. Yang mana kalau kita ingat-ingat waktu kemarin gue bilang di threads itu kan sebenarnya tambahan modal disetor ini jelas ada di RUPS ya. Jadi kalau misalnya kalian lihat di akte RUPS itu ada tuh modal disetor berapa duit. Itu kalau ternyata ada perubahan, itu biasanya di RUPS akan update kalau untuk perusahaan tertutup. Tapi kalau untuk perusahaan terbuka, biasanya mereka akan kasih pengumuman tuh bahwa oh ya ada tambahan modal mau disetor nih sama pemilik perusahaan misalnya yang dominan. Misalnya direkturnya kah atau komisarisnya kah atau siapapun itu dia mau tambahan duit nih ke dalam gitu. Nah, itu bisa jadi juga dari dalam perusahaan. Jadi tambahan modal disetor ini macam-macam. Bisa dia nerbitin saham dibeli sama publik lagi dengan harga yang lebih mahal. Jadi dia terbitin dengan harga yang lebih mahal supaya nanti selisihnya itu bisa buat tambahan modal mereka untuk modal kerja kayak beli
pabrik dan lain sebagainya yang tadi gue bilang. Sama bisa juga mereka dapat tambahan modal disetor dari pemilik saham atau dari perusahaan lain gitu misalnya yang berafiliasi dengan dia gitu. Jadi itu tambahan modal disetor. Nah itu kalian bisa lihat. Dan kalau kalian lihat negatif begini nih, itu artinya perusahaan itu restrukturisasi. Jadi gini, misalnya gue ngelepas anak usaha gue, nah itu udah pasti tambahan modal disetornya bakal berkurang karena saham kita yang ada di sana itu berkurang gitu. Modalnya kita ya udah diambil sama perusahaan yang beli perusahaan itu. Jadi kalau misalnya kita jual perusahaan kita nih, jual anak perusahaan kita ke orang lain, ya otomatis modalnya kita di dalam situ kan berkurang dong. Karena kan udah diambil sama perusahaan lain. Makanya divestasi itu juga mempengaruhi tambahan modal disetor dan itu akan menyebabkan negatif karena kalau kita lihat nih di sini tambahan modal disetor itu bisa negatif karena tuh penjualan aset atau entitas yang tadi gue bilang. Jadi kalau kalian lihat ternyata perusahaan ini tuh negatif tambahan modal disetornya, berarti ada aset yang dia jual atau ada perusahaan yang dia jual, ada anak usahanya dia yang dijual gitu. Nah, dalam kasus DSSA, gue pernah bahas bahwa dia tuh kan lagi mau orienting ya ke bisnis renewable energy. Makanya dia tuh sempat ngelepas perusahaan batubara yang ada di Australia. Dan dia hanya mempertahankan golden energy mines gitu ya, batubara yang ada di Indonesia. Sisanya diambil sama Duchess Avenue di Australia. Yang sebenarnya direkturnya juga adalah anak daripada keluarga pemilik dari Sinarmas itu. Tapi yang jelas adalah perusahaan DSSA itu sudah tidak memegang kendali lagi atas perusahaan dia yang di Australia ya. Yaitu gue lupa namanya kalau nggak salah Energy Limited apa gitu ya. Jadi kalau nggak salah sih Golden Energy Resource Limited deh kalau nggak salah. Golden Energy Resource Limited. Itu di Australia diambil alih sama Duchess Avenue di Australia, di divest kan, berarti kan artinya dijual tuh perusahaan Australianya itu ke Duchess Avenue, makanya saham media minus gitu. Jadi sebenarnya ini terjadi penjualan aset perusahaan berupa perusahaan itu sendiri, jadi berupa saham perusahaan itu sendiri, karena kan sebenarnya DSSA ini lagi refocusing ya, makanya di sini tambahan modal disetornya negatif. Nah, jadi kalau ada tambahan modal disetor negatif, maka kalian bisa suspek bahwa perusahaan ini kayaknya lagi melakukan divestasi. Jadi wajar kalau ternyata tambahan modal disetornya negatif, bukan berarti jelek gitu ya. Nah, yang kurang bagus kalau saldo labanya yang negatif. Karena berarti kalau kayak gitu perusahaannya rugi. Karena saldo laba ini sebenarnya adalah laba bersih perusahaan setelah dikurangin sama dividen. Jadi ibaratnya kan laba bersih itu adalah pendapatan bersihnya perusahaan ya. Itu masuk ke dalam modal dong. Karena kan pendapatan bersih itu nanti bisa kita pakai lagi, bisa perusahaan pakai lagi buat muter usahanya gitu kan. Nah, jadi yang kalian perlu lihat di dalam ekuitas itu dua ini yang paling penting, yaitu tambahan modal disetor dan saldo laba. Jadi kalau dua-duanya ini ada, ini oke. Kalian bisa lihat negatif atau positif. Kalau negatif ditambah modal disetor, berarti dia ada lagi ngelepas bisnis nih gitu. Kita coba lihat Unilever, apakah ada UNVR. Bentar ya, kina nggak nge-lag. Bentar. Nah, kita lihat. Kita buka financialnya. Oke. Pelan-pelan ya guys ya. Nah, internet gua agak lelet. Kita bisa lihat balance sheet-nya annually. Nah, kalau ini tambahan modal disetornya selalu sama nih guys, positif. Nah, ini berarti tidak ada mungkin perusahaan yang dilepas, asetnya dilepas, tapi bukan yang dominan. Jadi bukan perusahaan yang besar nilainya sampai harus $1 billion gitu kayak tadi si DSSA. Jadi
kita lihat kepentingan non pengendalinya 0. Nah, kepentingan non pengendali ini juga penting guys sebenarnya. Kepentingan non pengendali ini sebenarnya adalah, kita lihat pengertiannya. Kepentingan non pengendali ini sebenarnya adalah nih ya, kepentingan non pengendali itu tuh sebenarnya adalah kayak modal yang dimilikin oleh perusahaan di luar daripada perusahaan itu. Artinya ada perusahaan lain yang invest ke perusahaan itu. Maka bagian daripada perusahaan yang invest itu disebutnya sebagai kepentingan non pengendali. Nih. Jadi adalah porsi kepemilikan saham minoritas pada sebuah anak perusahaan yang telah dikonsolidasi oleh perusahaan induk. Kayak yang tadi gue bilang. Jadi tapi tidak dimiliki sepenuhnya. Itu tadi gue bilang. Jadi ada perusahaan lain nih masuk ke dalam perusahaan induk daripada UNVR misalnya atau DSSA tadi. Tapi sebenarnya sahamnya itu nggak dimilikin sama si seluruhnya oleh si DSSA atau si Unilever gitu. Nah itu masuknya ke dalam kepentingan non pengendali. Jadi ada anak perusahaan lain yang invest di dalam induk perusahaannya itu, tapi kayak sharing lah ya sahamnya. Nah itu namanya di kepentingan non pengendali. Nah kepentingan non pengendali ini cukup penting juga sebenarnya, karena dari situ kita tahu bahwa ada perusahaan yang mungkin mau invest ke dalam perusahaan yang mau kita beli ini kalau ada kepentingan non pengendalinya di sini. Kayak tadi kalau kita lihat di DSSA ya. Ntar kita buka lagi DSSA. Nah, kalau kita lihat tadi DSSA itu, bentar. Bentar guys ya, kita buka lagi DSSA. Nah, kita lihat DSSA. Nah, jadi kalau kita lihat DSSA di sini, dari segi finansialnya, kita buka dulu lagi. Nah, ini kan kalau kita lihat di sini, kepentingan non pengendalinya lumayan gede. Nah, ini karena apa? Karena ada perusahaan lain ikut invest di situ. Biasanya sih ini boleh jadi kayak anak perusahaan lain lah, grupnya dia mungkin taruh duit di situ, atau bisa jadi juga dari luar taruh di situ gitu. Jadi ada macam-macam. Nah ini semua sebenarnya kalian akan bisa sambungin ke tesis investasinya dia. Jadi makanya gue tuh sebenarnya merekomendasikan kalian untuk pakai AI yang pernah gue ajarin di video-video sebelumnya gitu ya, di yang lihat aset sama liabilitas. Kalian kan bisa lihat pakai AI tuh di notebook LM yang kayak gue udah ajarin. Kalian bisa cek tuh sebenarnya modalnya siapa aja gitu. Di situ kalian bisa lihat sebenarnya yang punya non pengendali itu siapa, tambahan modal setornya itu dari siapa gitu. Jadi itu akan buat kalian lebih yakin ini sebenarnya yang ngendaliin perusahaan itu siapa, karena pengendali perusahaan itu ada di modal gitu. Nah jadi sayangnya memang satu-satunya bagian dari ekuitas ini yang nyambung ke laba rugi hanyalah saldo laba, gak ada lagi yang lain. Tambahan modal disetor, modal saham, kepentingan non pengendali dan lain sebagainya itu sebenarnya tidak ada kaitannya sama penjualan. Mereka yang masuk ke sini itu sebenarnya hanya yakin aja dengan penjualan perusahaan itu, bukan berarti bisa dikaitin sama penjualan perusahaan, belum tentu gitu. Jadi makanya saran gue, sebenarnya kepentingan non pengendali penting, tapi kalau gue pribadi biasanya sangat ngelihat di tambahan modal disetor sama saldo laba. Kalian lihat tambahan modal disetornya, kalau ada negatif berarti ada perusahaan yang divestasi nih. Kalau ada perusahaan divestasi, jenis perusahaannya apa, bergerak di bidang apa, berapa persen dia nyumbang revenue ke perusahaan itu, dan kenapa divestasi. Itu kalian perlu tahu. Dari AI itu bisa kelihatan dari notebook LM, atau kalian search di Google, kalian cari tahu pokoknya kenapa dia mendivest perusahaan ini dan industri ini gitu. Apa karena memang kurang efisien, atau karena memang apa. Kayak contoh misalnya tadi batubara sama si DSSA tuh di divest. Ada tuh gua baca laporan keuangannya dari notebook LM, dijelasin bahwa dia nge-divest perusahaan di Australia. Kenapa dia mau meninggalkan batubara, padahal pada akhirnya kalau kita lihat omset dia turun nih. Kalau nggak percaya, omset dia turun pada akhirnya tuh, gara-gara dia habis divest batubara. Kok dia mau divest, omset dia turun. Nah itu berarti ada sesuatu guys. Sama halnya dengan UNVR. UNVR kalau kalian lihat juga begitu.
Tapi ada tesis investasi di dalamnya yang gue belum bisa cerita di sini. Tapi yang jelas gue tuh mempelajari bahwa DSSA itu sebenarnya ada tujuan lain. Dia mau fokus ke renewable energy sama mau fokus ke digital dan media gitu. Jadi nggak media sih, digital sama renewable energy sebenarnya fokusnya dia. Solar panel lah, apa namanya tadi, panas bumi dan sebagainya gitu. Jadi itu aja menurut gua untuk modal di setor kali ini. Yang penting kalian lihat tuh sebenarnya saldo laba sama tambahan modal di setor. Lainnya nggak usah terlalu diperhatiin. Maksud gua diperhatiin tapi ya sekedar diperhatiin aja nih ada apa gitu, cuma kayak gitu aja, nggak perlu detail. Tapi kalau tambahan modal di setor dan saldo laba kalian harus lihat ini karena kalau ada tambahan modal di setor negatif berarti ada sesuatu nih yang dikeluarin sama dia. Apa? Kita lihat laporan keuangannya dan kenapa itu dikeluarin. Itu penting supaya kita tahu tujuan perusahaan ini mau kemana sih sebenarnya. Kenapa di divest itu? Tujuannya mau kemana? Itu kalian bisa search di internet. Sekarang ada AI, kalian bisa banget manfaatin itu. Kalau menurut gua kalian bisa menilai, karena AI itu kan pada akhirnya ngambil informasi dari yang berhubungan sama perusahaan itu. Kayak Dian Swastika ya berarti dia akan ngambil dari website Dian Swastika gitu untuk melihat, supaya kalian nggak perlu search satu-satu gitu. Jadi menurut gua kalian bisa pakai AI untuk membantu kalian mencari informasi lah. Tapi analisa tetap harus kalian sendiri yang nentuin gitu. Jadi kalian bisa menilai kenapa sih perusahaan ini mau ngedivest ini. Misalnya dikasih tahu ternyata karena mau ABCDE, oke. Kira-kira kalau dia lakuin ABCDE akan apa pengaruhnya, itu kan kalian yang tahu, kalian yang harus paham gitu. Makanya di sekolah saham gratis ini gua kasih tahu kalian tuh mengenai laporan keuangan supaya kalian paham kalau perusahaan melakukan action A, B, C, kira-kira nanti ngaruhnya di laporan keuangan akan seperti apa gitu. Jadi apakah akan menambah cash flow, apakah akan menambah keuntungan dan sebagainya gitu ya. Jadi sampai sini aja kalau untuk ekuitas, gak terlalu banyak yang bisa dibahas sebenarnya. Abis ini mungkin kita akan bahas mengenai saldo laba ya, laba rugi perusahaan di income statement guys. Nah nanti di income statement ini, terutama di bagian ini, income statement ini nih, kalian nanti akan gue jelasin satu-satu. Terutama sebenarnya mana yang harus kalian lihat lebih detail dan apa hubungannya ke apa namanya balance sheet tadi gitu ya. Oke, sampai sini dulu guys. Kalau kalian ada mau tanya, kalian boleh komen di video gua. Jangan lupa subscribe video gua, karena gua akan terus memberikan pembelajaran gratis seperti ini setiap minggu ke kalian. Jadi subscribe kalian itu akan sangat menyemangati gua, karena gua mau banget ngasih kalian itu tutorial gratis seperti ini supaya kalian nggak perlu bayar untuk belajar gitu ya, karena buat gue ilmu itu bisa dibagi dengan gratis. Sampai sini dulu guys, dan see you in the next video ya. Bye bye.